Sesi keenam yaitu tentang bagaimana menyusun metodologi dengan analisis bibliometrik. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita akan kuak satu persatu dan Bapak Ibu juga bisa sharing nanti bagaimana dengan artikel saya yang saya susun seperti ini, bagaimana metode yang tepat. Nah, itu nanti Bapak Ibu konsultasikan bersama dengan Bu Misbah. Terus kemudian nanti kita akan lihat, oh ternyata pola penyusunan metodologi untuk analisa bibliometrik itu bagaimana. Jadi akan sedikit berbeda karena ada lebih informatif tentang literatur yang harus kita sampaikan, bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan kepada Bu Misbah begitu. Sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu dari materi-materi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mas Wildan, saya mau Oke. tanya ini ya Mas Wildan. Kemarin itu saya nggak bisa masuk karena speaker saya agak rusak ya. Eh, Ya, kan udah dapet nih saya gambarannya ya Mas Wildan ya. Nah, tapi kan Bu Misbah waktu itu bilang saya mau tujunya memang kompetensi terapis yang menterapi anak autis gitu ya Mas Wildan. oke. Tapi karena saya nggak menemukan, eh, maksudnya artikelnya cuma sedikit Literaturnya. ya literaturnya, jadi disuruh perluas, dihilangkan autismenya, jadi cuman kompetensi terapis gitu. Nah, itu memang banyak ya. Hmm. Nah, terus kalau saya mengerucutkannya kembali ke yang saya tuju tuh gimana ya Mas Wildan? Oh, baik Ibu Untuk saya tahu gitu, ada nggak sih orang yang melakukan meneliti itu penelitian. gitu ya? Iya, Oke. Nah, mungkin kita coba dengan mencari tahu di Scopus. Nah, kita iya, langsung saja praktekkan, nggih, Ibu. iya, baik Mas Saya Wildan. izin share screen. Kita akan bahas. Oke, kemudian di sini. Nah, yang pertama kita akan mencari tadi ya, Bu, apa namanya? Kompetensi, Kompetensi. ya, Iya kadang Pak tusuk gigi nama di Nina kalian emang nih salma mam tusuk gigi. Kompetensi atau kompetensi, kompetensi, ya, kompetensi ya, kompetensi, kompetensi ya, terapis, terapis. Ini aja ya Bu, ya, ya, kompetensi terapis. Kita ya, translate dulu ke bahasa Inggris. ya, Nah, ini coba kita cari terlebih dahulu kompetensi terapis. Ini kan sudah tersaring tuh ada 121, 121. Kemudian di sini kita lihat tentang autism. ya, Wah, itu wah. Oh, kebalik nggih. Autism hanya 8 ya berarti nggih. yang itu Ke- Mas Wildan. Coba kita hilangkan yang ada di sini. Iya, Kompetensi terapis. Nah, ini Ibu mungkin dalam pembahasannya nanti mungkin kita bisa otak-atik dengan kalau, langkah-langkah seperti ini iya, iya, karena ada beberapa artikel mungkin yang membahas tentang terapis kompetensi, tapi secara susunan kata, kosakatanya dia bukan berbentuk satu frasa utuh. Jadi kadang oh, dia nanti akan terpisah secara tata bahasa. Jadi nanti bisa kita coba seperti ini. Kemudian oh, kita cek dulu di sini add query-nya. iya, Oh, ini tetap jadi satu kesatuan, tapi tidak mengikat. Artinya dalam satu frasa ini itu tidak harus tersusun secara bersamaan. Dia bisa terjeda dengan kata yang lainnya. Ini juga iya, bisa kita gunakan. Kemudian kita coba filter. Untuk tahun, mungkin Ibu bisa ambil tahun awal kemunculan ya. Ini iya, di tahun awalnya tahun berapa? 95 95, gitu mungkin. Karena iya, ini cukup sedikit. iya, Terus selanjutnya subjek area kita tidak usah batasi. iya, Selanjutnya kita hanya pilih artikel saja. iya, Kemudian bahasa bisa language. Kita bisa pilih yang Inggris. iya, Kemudian source type kita pilih jurnal. Selanjutnya ada publication stage, pilih yang final. Open access tidak perlu, nanti kita akan lihat artikel-artikel yang ada. Kita limit dulu, ternyata sudah ada. Masih satu,
terdapat 71. Jadi masih Ya, bisa untuk kita gunakan nantinya. iya, Gitu. baik saya utak-atik lagi ya Mas Wildan. Saya sih Oke, memang baik Ibu. 68 gitu di enam sayanya. puluh delapan Nah, boleh. Nah, itu kan nanti kadang mungkin yang ini artikel yang baru 2026 nih Iya, ternyata baru muncul, itu juga bisa nanti gitu. iya, Jadi bisa karena hasil literatur itu nanti kan tumbuh ya Bapak Ibu, jadi iya, dia betul. nanti akan bertambah terus, dan kalau bisa nanti Bapak Ibu juga tetapkan waktu. Nah, di saat pencarian Bapak Ibu tadi dilihat nantinya, oh saya mengenerate atau memining datanya itu tanggal 25 Juli. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kunci tanggal tersebut gitu. Jadi dalam informasi aksesnya kapan ditambahkan dalam metodologi. Itu juga nanti berkaitan dengan penyusunan metodologinya. Ya, baik, sudah cukup Mas Wildan. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, adakah kendala yang Bapak Ibu temui dalam penyusunan artikelnya? Atau mungkin nanti Bapak Ibu seperti Ibu analisa dari data yang sudah di mining oleh Bapak Ibu sudah ditambang, ternyata oh saya masih ingin mengembangkan lagi supaya hasil data yang saya gunakan nantinya akan lebih lebih banyak ataupun lebih spesifik, karena kata kunci kemarin yang saya gunakan terlalu luas. Nah, itu bisa nanti. Mas Wildan, Ya, baik Bapak. ada nggak apa trik untuk membangun variabel interkoneksi itu ya? Mm-mm. Misalnya seperti yang dipunyanya Nisbah. Ibu Arnelisa Oke. ini kan, eh, misalnya terapis kompeten itu untuk Hmm. Iya sih. autis Autism, atau oke. hmm, ada nggak caranya itu ya? Kalau Betul. ini kan beliau kan karena sudah paham dia bidang keilmuannya. Kalau Oke. misalnya kita masih awam-awam gitu, ada Raba-raba, nggak? oke. Ya, gitu gimana? Ya, jadi nanti misalkan Bapak melihat keterkaitannya untuk interconnectionnya, ini nanti kita bisa ambil keterkaitan dari topiknya, segi topik dulu Bapak. Misalkan dari topik besarnya Bapak, ingin core-nya itu apa? Oh, saya ingin melihat bagaimana pemanfaatan lahan, land Mhm. use-nya. Terus land use itu berkaitan dengan apa? Nah, itu nanti kita turunkan lagi Pak di sini Pak. Bisa gunakan search within result. Ini misalkan Bapak Ibu cari tentang kemarin lahan tambang batu bara. Di sini nanti Ya. bisa kita tambahkan. Terus kalau misalkan dirasa masih terlalu tinggi, nanti Bapak bisa jumlahnya terlalu banyak, kita bisa persempit lagi. Oh, hanya mengacu pada title saja judulnya. Itu juga bisa biasa Ibu Misbah gunakan, itu adalah membatasi pencariannya itu dengan menggunakan judul artikel saja. Jadi tidak Dan termasuk full maksud data. saya, apakah variabel-variabel yang kita masukkan itu kan pasti kan ada literatur reviewnya kan? Oke. Ya, Atau teori das, dasarnya misalkan ya kayak gitu. teori dasarnya kan begitu ya. Nah, Betul. itu yang apa ada trik nggak caranya itu ya? Nah, ini sekarang biasanya yang saya paling mudah untuk gunakan ini kita memanfaatkan AI ya Pak. Jadi untuk mengkerucutkan bagaimana hubungan antara topik yang ingin kita gali informasinya dengan bibliometrik, nanti Bapak Ibu bisa lakukan pencarian di AI. Dengan topik ini, saya ingin bermaksud mencari A. Nah, itu mencari apa? Oh, bagaimana tren perkembangan dari penggunaan tanah bekas tambang. Nah, itu nanti bisa di searching nantinya. Oh, pencariannya bagaimana? Query-nya juga bisa kita manfaatkan kayak gitu, Bapak. Itu AI-nya apa saja yang biasa dipakai, Mas? Nah, ini biasanya saya juga paling sering saya gunakan sih hanya ChatGPT nggih, Bapak Ibu.
sekarang ChatGPT kalau kita perintahkan dengan benar itu juga memberikan informasi yang tepat, akurat jadinya. Jadi nanti Bapak Ibu saya jelaskan dulu untuk perintahnya, promptnya di dalam ChatGPT itu Bapak Ibu jelaskan maksud dan tujuannya. Saya ingin membuat satu topik pembahasan dengan analisa bibliometrik kayak gitu. Bantu saya untuk menemukan kalimat kata kunci atau query yang ada. Nah, di Oh sini iya, iya. sekarang ada yang baru di Scopus itu juga bisa dengan AI Query Builder. Nah, ini yang setelahnya ya, tahap selanjutnya. Saat Bapak Ibu sudah melihat, oh saya sudah punya ini, sudah punya konsep. Konsepnya saya mau core topik saya apa, topik utamanya bagaimana. Itu nanti sudah ada. Nah, terus di sini Bapak Ibu bisa cari misalkan kita coba nggih Bapak. Karena kalau perintah di AI itu kadang hasilnya berbeda setiap perintah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bisa gunakan di- ditafsirkan dulu hasil yang diberikan AI ini tepat tidak ataupun masuk akal nggak untuk kita Iya. gunakan. Jadi Coba, perlu coba, beberapa ini istilahnya beberapa kali percobaan sampai menemukan yang oh saya suka dengan jawabannya gitu. coba Nah, disimulasikan punya saya tuh Mas simulasikan nggih Wildan. Bapak Ibu. Ya, Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di sini bagaimana saya bisa lakukan topik penggunaan lahan. pen- Topik penggunaan penggunaan lahan, lahan penggunaan lahan pasca tambang gitu aja dah. Penggunaan pasca tambang. tambang titik Hmm. dengan mining data melalui Scopus kan. Nah, iya. Oh ini dulu saya sampaikan dulu. Saya ingin artikel this thesis metrik misal kayak gitu. Nanti Bapak Ibu tambahkan ini. Jadi maksud dan tujuannya kita jelaskan juga dalam pencarian ini. Nah, ini ada keyword yang paling umum itu adalah post mining. Terus nanti Bapak Ibu cari berita. Kemudian tidak kita fokus pada penyusunan query-nya ya. Untuk kunci yang saya gunakan dalam Menambang datanya. Oh, Nah, ini ada beberapa opsi primary keyword, terus kemudian nanti Bapak bisa gunakan juga fokusnya. Nah, ini malah kebalikannya. Biasanya kemarin kan kita gunakan land use dulu. Nah, ternyata iya. bisa primary keywordnya adalah post miningnya dulu. Jadi nanti Bapak Hmm. Bapak bisa coba di sini. Oh, ini cocok kita istilahnya cocok-cocokkan beberapa kata kunci yang ada. Nanti sampai ketemu, oh data yang saya gunakan adalah seperti ini. Bagaimana tentang konsep, misalkan land use dan post mining misalkan. Terus selanjutnya di sini tujuan Bapak akhirnya apa? Untuk restorasi, rehabilitasi, atau melihat ecological restorationnya.
dari sudut pandang apa. Itu nanti bisa kita tambahkan. Kalau bisa Bapak ingin cari lagi, gunakan dengan teori dasar yang sudah digunakan secara umum. Nah, itu nanti bisa ditambahkan perintahnya di bawah. Jadi terus berkembang nantinya obrolan antara Bapak Ibu dan ChatGPT seperti itu. Begitu Pak. Kita libatkan untuk bisa menggali referensi bagaimana kita bisa lebih mudah mendapatkan informasinya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di gunakan ChatGPT gitu. Ataupun AI yang lain. Sekarang sudah banyak. Nanti Bapak Ibu prefernya kemana? Ke cloud ataupun yang lainnya itu juga bisa dimanfaatkan gitu. Oke, Mas Wildan. Baik, Pak Nasruddin. Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini Bapak Ibu kita sudah eh, Bu Misbah sudah bergabung dengan kita semua. Bapak Ibu, Assalamualaikum Bu Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu Misbah. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung saja mulai Bu Misbah untuk materi malam hari ini tentang penyusunan metodologi analisis bibliometrik. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf Bapak Ibu ya telah bergabung. Ini mah mengungsi dulu ke rumah orang tua ya. Karena pas lagi giliran padam listrik di tempat saya. Oke, Kok baik. bisa? Iya, bisa. Barusan di tempat Pak Nasruddin kan? Nggak mati lampu Kak, Pak? Takut mematikan tempat saya. Oh, Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu, ya mohon izin malam hari ini kita akan bahas terkait dengan metode ya untuk agendanya. Nah, mohon izin saya akan share screen ya beberapa artikel. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu kan sudah melakukan ya tahapan-tahapan dalam menambang data ya ataupun data mining. Nah, sebenarnya data mining yang Bapak Ibu lakukan itu kan tinggal dideskripsikan saja ya di dalam artikel begitu. Kemudian nanti silahkan dibuat flowchart-nya gitu ya, dalam bentuk gambar. Oke, sebentar. Bisa profesor bibliometrik ini Bu Bisbah. Dulu kan pian aja, Pak. Oke. Nah, oke Bapak Ibu izin ya. Sebentar ada lagi satu. Oke, nah Bapak Ibu ya izin. Nah, di sini saya jelaskan. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu melihat ya contoh artikel saya kok ada metodenya sedikit Bu Misbah isiannya. Oh, ada juga yang panjang. Ini sebenarnya tergantung dari target Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan kalau yang proceeding kan biasa dia berbatas ya halamannya begitu. Sehingga biasa untuk metode saya singkat saja begitu ya, hanya berapa baris. Kalaupun ada diperlukan gambar, saya buat gambar. Nah, namun kalau misalnya di jurnal begitu, nah itu biasa kan metode itu dia minta rincikan, maka nanti akan uh, panjang gitu ya isian dari metode. Nah, namun secara umum yang kita lakukan di bagian metode gitu ya, itu adalah kita menetapkan bahwa penelitian ini merupakan bibliometrik analisis. Nah, silahkan ditambahkan sumber rujukannya ya, mengacu punyanya siapa.
Nah, kemudian disampaikan kita menggunakan basis data apa? Oh, menggunakan basis data Scopus. Nah, kemudian kapan data ini kita tambang ya. Nah, itu yang kemudian wajib juga kita tuliskan. Oh, pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, kemudian untuk tahapannya ya, ini kan sebenarnya tergantung dari punyanya siapa ya yang kita kutip begitu. Nah, kalau yang di artikel ini kan dimulai dari data search ya. Jadi menggunakan, ya sebentar. Nah, oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi ya di dalam data search ini, Bapak Ibu, nah kita sampaikan ya, kita apakah menggunakan artikel title, apakah menggunakan artikel title, abstrak, dan juga keyword gitu ya. Nah, kemudian kata kuncinya apa, kemudian diperoleh berapa dokumen gitu ya. Nah, kemudian dilakukan limitasi, apakah berdasarkan tahun publikasi, berdasarkan tipe sumbernya, tipe dokumennya, kemudian tahapan publikasinya, dan juga bahasa, sehingga tersisa berapa dokumen. Nah, kemudian dilakukan analisis dan juga visualisasi ya menggunakan post viewer begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, ini juga sebenarnya sama ya. Nah, jadi di sini kita sampaikan bahwa ini merupakan bibliografik atau bibliometrik analisis gitu ya. Nah, kemudian tahapannya seperti apa nih? Sama ya Bapak Ibu, hanya saja diagramnya yang bentuknya berbeda begitu. Ini kan dengan menggunakan artikel title, abstrak, keyword gitu ya. Dengan kata kuncinya adalah bla bla bla, maka diperoleh sekian dokumen. Kemudian dilakukan limitasi berdasarkan tahun publikasi, dokumen type ya, source type, kemudian publication stage dan juga bahasa, diperoleh sekian dokumen. Nah, lalu dilakukanlah analisis gitu ya, visualisasi menggunakan post viewer. Itu, nah kalau ini tidak menggunakan gambar karena sangat terbatas ya jumlah halamannya. Tapi pada intinya sama ya. Ini hanya dalam bentuk deskripsi saja. Ini juga sama, tidak ada gambar. Nah, ini yang saya biasa sampaikan di PowerPoint ya. Nah, ini dengan bentuk diagram yang berbeda, tapi pada intinya adalah sama. Nah, kalau yang ini di jurnal ya, Q3, nah, kalau ini saya sifatnya detail ya, Bapak Ibu. Oh, jadi desain study ini apa? Adalah bibliometrik, bla bla bla, dijelaskan bibliometrik itu apa, begitu. Nah, kemudian data source-nya, oh kita menggunakan Scopus, gitu ya. Kapan kemudian data ini ditambang? Nah, apakah menggunakan artikel title dan seterusnya? Silahkan disampaikan. Nah, kemudian kita tambahkan juga di sini adanya kriteria inklusi maupun eksklusi gitu ya. Silahkan mau disajikan dalam bentuk tabel boleh, mau disajikan dalam bentuk deskripsi juga silahkan begitu.
Nah, ini saya combine gitu ya, menggunakan Prisma begitu Bapak Ibu. Jadi ada identification, kemudian ada screening ya, dan terakhir adalah included begitu. Nah, kemudian data di cleaning ya, kemudian di processing, kemudian ada data analisis dan tools, dalam hal ini menggunakan Post Viewer ya, salah satunya. Nah, kemudian juga silahkan kalau mau ditambahkan analytical prosedur begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti mana yang mau dipakai itu mangga Bapak Ibu ya. Yang pasti, yang pasti Bapak Ibu ya, metode ini sebenarnya sudah Bapak Ibu lakukan ya. Tinggal kemudian dideskripsikan begitu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Oke, saya kembalikan ke Mas Wildan. Bu Misbah mau tanya, Bu Misbah. Ya, Jadi silahkan Bu. untuk kita penulisan metodologi itu artinya sejak kita nambang data gitu ya Bu, terus kemudian apa ya kita sortir ya istilahnya gitu ya Bu, data-data itu gitu ya Bu, itu yang kita munculkan ya Bu. Betul, Ibu. Oke. Nah terus kan nggak ada yang lain ya, itu aja ya Bu, pengambilan datanya ya Bu. Kan kalau Betul, Ibu. kayak yang Oke. lain kan mungkin ada nilai apa, statistik atau apa. Kalau ini kan hanya di penambangan data itu aja kan Bu. Betul, betul. Kita Oke. munculkan itu ya. Ya, paling kan yang kita membedakan satu dengan yang lain itu kan nanti kita menggunakan punyanya siapa ya tahapan dari bibliometriknya. Oh Karena iya. kan misalnya yang saya contohkan kemarin di PowerPoint, punyanya Zupik dan Carter kan pasti akan berbeda nanti dengan punyanya Huda gitu ya atau punyanya siapa. Tapi pada intinya sebenarnya yang dilakukan adalah itu gitu ya. Kita kata kuncinya apa, basis datanya apa, kapan kemudian dilakukan penambangan data, pada tahapan awal diperoleh berapa dokumen. Nah, kemudian Bapak Ibu melakukan limitasinya gitu ya. Ketika melakukan screening, itu kriteria apa yang digunakan begitu. Nah, sehingga nanti diperoleh sekian dokumen. Nah, yang tersisa inilah kemudian kan Bapak Ibu lakukan visualisasi menggunakan post viewer begitu pada intinya. Oh iya, baik. Makasih Bu Misbah. Oke, sama-sama. Saya bingung apa yang mau saya tanya. Eh, baik Bu Misbah, mungkin saya tanya dulu ya, teman-teman masih Oke. bingung ya. Hmm, Rasanya kalau di metode bibliometrik itu kan sudah baku dan sudah standar ya. Jadi saya rasa bisa kita temukan pada eh, literatur tentang metode bibliometrik ya. Nah sesungguhnya kan eh, yang paling penting itu kan eh, biasanya apakah metode itu bisa dikombin dengan metode lainnya gitu ya. Itu yang mungkin bisa apakah kalau kita menganalisis dengan metode biometrik harus memang pakemnya hanya itu saja gitu. Yang pertama. Yang kedua, eh, nanti kita kan biasanya eh, membandingkan antar variabel atau antar negara atau dengan tren yang sekarang ini. Nah, eh, literatur yang dirujuk itu nanti apakah hanya terkait dengan eh, variabel yang kita teliti atau emang terkait dengan misalnya seperti tadi negara yang banyak atau seperti apa. Mungkin itu Mbak Misbah yang bisa saya bantu dijelaskan. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut atas pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk bibliometrik ya sebenarnya bisa kita combine gitu ya. Misalnya seperti yang ini ya di artikel yang ini kan
menggunakan tahapannya adalah Prisma ya, punyanya SLR kan begitu. Jadi silahkan kalau mau dikombinasikan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan hasil dan pembahasan gitu ya. Secara umum memang kan hampir serupa ya. Jadi biasa kan ada tahun publikasi. Kemudian ada top 10 authors ya berdasarkan impact ataupun berdasarkan site-nya ya jumlah citasinya. Kemudian ada top 10 jurnal ya atau sources-nya. Nah, kemudian kan ada di sini juga kita lihat negaranya. Kemudian ada nanti kalau kita menggunakan aplikasi yang lain, kita bisa melihat bagaimana tematik, struktur, dan juga maturity-nya gitu ya. Nah, kemudian nanti juga kita bisa lihat bagaimana tematik evolution-nya ya dari tahun ke tahun, begitu itu juga bisa. Kemudian bisa kita lihat juga bagaimana keyword dari tren yang muncul gitu ya dari kata kunci yang kita pilih. Nah, ini adalah hasil dari overlay ya. Dari sini juga kita bisa lihat nanti konseptual dari networknya itu seperti apa dari tahun ke tahun ya. Ini juga bisa kita visualisasikan. Nah, kemudian nanti, nah kalau mau dirincikan silahkan gitu ya. Misalnya bagaimana kontribusi kata kunci kita itu pada bidang yang kita inginkan. Nah, ini akhirnya kan ada nama penulis, kemudian fokus tadinya tentang apa, kontribusinya itu pada bidang apa. Nah, itu silahkan nanti dipilah begitu. Nah, ini adalah tambahannya kalau kemudian mau dianalisis lebih lanjut begitu ya dari apa yang ada. Nah, ini kan integrasi implikasi ya untuk berbagai studinya seperti apa. Yang pasti Bapak Ibu, apakah tadi ditanyakan Pak Ketut itu hanya berfokus ya pada kata kunci yang kita cari pada saat penambangan data? Itu sebenarnya tidak di situ saja gitu ya. Kalau misalnya kan dari hasil overlay atau dari hasil apa network visualization ya, itu kan memunculkan memunculkan beberapa bahasan baru ya terhadap variabel yang lain itu silahkan juga sangat diperbolehkan. Ibaratnya seperti yang ini kan kemarin dalam satu gambaran yang besar, nah kemudian sehingga bisa kita pecah ya menjadi beberapa gambar. Ini kan akhirnya memunculkan variabel-variabel baru ya yang kemudian kita bahas untuk lebih lanjut begitu. Jadi ini sangat diperbolehkan begitu Pak Ketut. Jadi tidak hanya fokus ya pada kata kunci yang kita cari pada saat penambangan data. Baik, terima kasih Bu Misbah ya. Iya, Bapak, sama-sama. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau mau menampilkan progres artikel Bapak Ibu juga boleh ya. Oh, Bu Misbah, saya manuskripnya sudah sampai sini ya. Karena misalnya di pembahasannya metode ya, kemudian sudah misalnya mengcopy paste hasil ya ke manuskripnya itu dipersilahkan Bapak Ibu. Agar kita juga bisa tahu progres dari Bapak Ibu masing-masing begitu. Saya belum progres apa-apa, Bu. Masya Allah. Kemana Pak Nasrudin? Ini saya masih menikmati mati lampu di Banjarmasin. Kalau kalau saya sih belum belum masuk ke apa biometriknya Bu Misbah karena memang tujuan saya bukan bukan membuat paper atau artikel tentang biometrik, tapi bagaimana dengan biometrik ini saya bisa menemukan hubungan antara variabel yang lagi ngetren saat ini dan seperti apa nanti novelty yang bisa kita munculkan. Jadi saya lebih kepada state of art dan eh, latar belakangnya di bidang terutama di menentukan variabel yang diteliti. Kayak kemarin saya beberapa simulasi, memang akhirnya saya menemukan hubungan-hubungan itu dan saya sudah membuat sampai ke eh, instrumennya untuk dibuatkan kuesioner gitu. Nah, sehingga dengan bantuan biometrik ini kita lebih mudah melakukan pembahasan. Sehingga karena hubungan variabel itu kan biasanya istilah-istilah yang umum digunakan dalam dunia Scopus itu kadang-kadang belum banyak kita pahami dan kita lebih cenderung
berpikir menurut kita diri sendiri. Oh ini misalnya ini berpengaruh pada ini pengaruh pada ini pengaruh pada ini gitu. Nah, eh, itu sering sekali kita terjebak di situ. Padahal di Scopus, misalnya kalau kita cari, istilah itu nggak ada gitu. Bisa jadi istilah itu nggak ada. Atau belum ngetren gitu istilah itu. Atau disilahkan kata lain juga nggak bisa. Itu musibah saya baru sampai ke sana. Tetapi mudah-mudahan nanti setelah di sesi terakhir ini saya bisa menangkap lebih banyak lagi, terutama di state of art-nya, positioning dari variabel yang akan kita teliti gitu, Bu Misbah. Oke, baik Bapak, nggih, terima kasih banyak. Nah, memang tadi seperti yang Bapak sampaikan, belum sampai pada penyusunan manuskrip ya, tapi dari hasil analisis bibliometrik tadi kan menemukan beberapa insight baru begitu ya Pak ya. Tapi memang alangkah baiknya insight baru yang diperoleh itu kalau seandainya di bibliometrikan gitu ya, kemudian dipublikasikan. Nah, itu kan nanti bisa dikutip nantinya ya dalam apakah laporan penelitian Bapak gitu ya ataupun dalam nanti penelitian Bapak selanjutnya itu juga akan sangat baik gitu. Ya, mangga Pak Ketut nanti dilanjutkan gitu ya. Oke, Bu berikut. Bisbah, Bu Bisbah, Oke. saya mau tanya nih. Tadi kan misalnya yang ditampilkan Ibu Arneliza itu kalau tidak salah 73 dokumen ya yang disimulasikan oleh Mas Wildan itu. Artinya 73 dokumen itu menjadi referensi kita ya. Nah, betul. Kalau misalnya dalam hal referensi ya atau penggunaan sumber rujukan, nah biasa saya ambilnya dari file CSV yang ada saja begitu. Jadi Oh itu itu, saja oh yang ya ya. diambil. Kecuali misalnya Ditambah yang lain boleh tuh ya. kalau mau ditambah silahkan, nggih. Tapi kalau biasa berdasarkan pengalaman sih otak-atiknya yang di CSV itu saja. Karena kan di CSV pun sudah banyak. Karena kan kalau di dalam Iya. artikel paling yang kita pakai hanya 40 referensi gitu ya atau 50 referensi. Jadi tidak semua nanti dipakai itu gitu. Pertanyaan kedua Bu Bisbah, eh saya sebenarnya tertantang kalau tidak menggunakan data Scopus, misalnya data sosial media. Ah, apa ada apa itu? Ada tool nggak alat itu untuk misalnya mengolah data dari sosmed? Oke, kalau dalam bibliometrik ini Pak, biasa basis data yang digunakan itu kan Google Scholar, kemudian Scopus, Web of Science, gitu ya, PubMed, ataupun indeksasi yang lain. Jadi, tatarannya adalah artikel itu dia terindeks di mana, begitu. Dan ini nanti akan berpengaruh ketika editor ataupun reviewer itu membaca, ya. Misal nih, kalau dia Google Scholar, nah yang kita pahami Google Scholar itu kan semua bisa masuk, ya baik itu ya jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, internasional bereputasi, ibaratnya gado-gado ya. Nah, maka kan pasti akan ditanyakan tuh oleh reviewer, kenapa kamu menggunakan Google Scholar? Apa alasan ilmiahnya? Nah, sedangkan yang kita pahami gitu ya, sepertinya Scopus atau Web of Science, itu kan memiliki kredibilitas yang tinggi ya. Nah, itu biasa pasti akan dibandingkan oleh editor atau reviewer. Begitu. Nggak, maksud saya, eh, misalnya saya ingin me, apa namanya menemukan eh, satu isu yang sangat populer di dunia, kan tidak harus ada di Scopus itu kan? Ya, ya itu tadi Pak maksud saya bahwa ketika kita melakukan analisis bibliometrik itu basisnya adalah indeksasi. Nah, Oh. indeksasi itu tadi adalah bisa Google Scholar, bisa Scopus, bisa Web of Science, bisa PubMed ataupun yang lainnya. Dan pastikan ketika kita memilih indeksasi itu kita punya alasan ilmiah. Karena itu yang nanti akan dicecar oleh editor atau reviewer. Hmm. Tidak bisa Makanya ya, juga. misalnya kalau misalnya dari koran gitu. Nah, itu pasti akan lemah kalau kita bahasanya adalah artikel ilmiah begitu. Oke, Bu. Gitu. Tapi kalau misalnya reviewernya Ibu Misbah, meskipun itu koran, nah bisa jadi bantu-bantu kan?
Kan tergantung Pak tujuan publikasinya apa ya. Kalau Scopus kan, oh pasti mereka pengennya yang Scopus kan begitu. Oke, Oke, izin, mohon izin nih ada Pak Syahid, izin menampilkan draft untuk ditelaah. Ya, silahkan Pak Syahid Baik, bisa terima kasih sharing. kesempatannya. Udah nampil, Bu? Oke, sudah tampil Pak. Boleh ke metode dulu Pak. Metode sesudah yang introduction. Oke. Oke, ini ya sudah dituliskan 19 Juli 2026 dengan Mm-mm. menggunakan basis data Scopus diperoleh 124 dokumen ya. Ya, Oke. Ini berarti dari awal kemunculan ya tahun 1994 sampai ya, sekarang ya. sekarang Oke. ya. Oke, terus lanjut Pak. Nah, mungkin tambahan saya, ini kan sifatnya deskripsi ya Pak ya untuk metodenya. Nah, itu mohon ditambahkan dengan flowchart-nya. Nanti tolong kirim Bu, share di apa namanya di chat kita boleh yang utuh yang Ibu contoh-contoh tadi satu di antaranya saja. Ada saya kirimkan Pak waktu di pertemuan pertama ada, Mungkin nggih, udah kalau ketimpa mungkin. Kalau nanti di berkenan mention ya di ya, nggih, nanti di ya mention kembali, ya nggih. salah satu aja ya Nah Bu. itu, nggih. Terus yang Ya. berikutnya Pak, mohon izin, tadi dari sekian dokumen kriteria inklusi eksklusinya apa Pak? Di bagian mana saya bisa lihat? Ini kan diperoleh 124 dokumen ya. Iya. Nah, kemudian dari 124 ini dilakukan kan screening ya. Nah, maka yang tersisa jadi berapa dari 124 itu? Awalnya itu 447. Nah, berarti itu yang perlu dibunyikan ya, Pak Ya. ya? Nah itu Oke. maka bagus apa yang flowchart Ibu tadi. Oke, nah itu silahkan nanti ditambahkan dari Ya. 400 sekian dokumen. Nah, sehingga menjadi tersisa 124. 124. Ya. Nah, itu apa-apa saja kriterianya gitu ya, kriteria inklusi Dengan eksklusinya. Nah, itu silahkan limited to ditambah. yang di sesuai tahapan. Nah, itu disampaikan ya, Pak ya, dijabarkan di dalam ini manuskripnya Bapak. Ya. Nah, itu aja Pak kurangnya. Oke. Nah, terus untuk hasil ini ada berdasarkan tahun publikasi, oke. Terus yang Ya. berikutnya berdasarkan 10 top 10 top 10 jurnal, oke. Terus berdasarkan langsung hasil. langsung ini ya menggunakan analisis co-occurrence. Oh, Ya, ini ada 5 networknya ya. klaster. Ya. Oh, oke. Kemudian masing-masing klaster nanti dijabarkan ya Pak ya. Ada. Dalam pembahasan nih berdasarkan citasi, oke. Ya. Ya, ini Nah, klasternya. ini tadi ya penjabaran dari yang network visualisasinya tadi ya Hmm. dijabarkan per klasternya, oke. Hmm. Oke, kemudian ada evolutionnya, oke, Ya, baik. Nah, ini ini evolusinya. berdasarkan overlay visualisasi ya. Ya, tahun paling mudah Oh, baik. Lagi warna yang kuning kuning. ini terkini ya Ya, 2026. Oke. ya. Oke. Nah, paling di bagian discussion ini, Pak, Hmm. coba lagi ke bawah izin. Nah, itu mohon ditambahkan nanti ya referensi-referensi yang mendukung gitu. Selama 9426 ada 3 fase yang mengemuka. Oke, terkait dengan evolusinya. Oke. Ya, ketimbulan dia ke depannya, future, Oh ya, research future. direction, ada 8. Iya. Nah, tinggal Ya. tadi ditambahkan ya Pak ya referensi yang relevan di bagian pembahasan begitu. Oke, bukan di apa, di daftar pustaka referensi. Anu Pak, sumber rujukan, Oke, oke. teori Di yang gitu yang Ibu atau punya ada ya, ada guidance ya. ada Pak. Bisa di Nggih. ATM kan nama tiru modifikasi ya. Nggih. Silakan. Ya. Nggih.
Nah, karena ini kan belum ada ya satu referensi pun di dalam Ya, pembahasan, nah, belum, akan ditambahkan. belum. Maksudnya itu di naskah Pak diisi citasi-citasi Iya, yang Pak, mengerti, Pak. Iya, Ini baru apa mengata-ngatai ceritanya ya Pak ya, baru iya, interpretasi. iya. Nah, oke. Saya pun kemarin ini kalau nggak pakai post viewer ini memang ya kalau akan dikejar pada saat sidang ya S3 kemarin. Tapi kita pakai, kita menentukan variabel berdasarkan post viewer, udah itu mengunci sudah. Oke. Nah, oke baik. Ini Ini sudah berapa 8 kewajaran Ibu? pertanyaan. Kalau untuk apa Pak? Kewajaran daftar pustaka kita ini? Nah, ini sebenarnya tergantung jurnal ya Pak ya. Nah, Ada jurnal itu kalau dia literatur, malah dia menghendaki itu ada yang di atas 100. Itu hmm, tergantung jurnal ya. hmm, Ada yang minta 75, ada yang minta hmm, di atas 50. Jadi berbeda jumlah referensi antara yang literatur review dengan yang original research begitu. hmm, hmm, hmm. Jadi nanti tergantung jurnal target, dia ada tidak memberikan ketentuan berapa jumlah minimal. Tapi kalau Oke. tidak ada, nah kita ambil yang normal saja ya 40 Hmm, sampai 50 begitu. baik. Kalau untuk yang di body tadi ya secara sistem kita pakai Mendeley ya. Betul Bapak ini untuk Oke. memudahkan. Baik, nanti dikirim ya Bu. Bun Ini salah saya satu di mention aja Pak. antaranya ya untuk di ATM kan untuk melengkapi ini. Oke. Saya apa namanya mengulang kaji ini sebenarnya udah tahapan-tahapan itu udah selesai tahun yang lalu saya pun udah selesai. Dokternya ini untuk mengulang kaji aja ngikut yang Oke, kali ini. siap. Ya. Dan dengan Rumah Skopus juga. Bootcampnya di Capture Bandung. Oh, Awalnya iya. berkenalan dengan Mas Wildan dan tim dan Pak Jo pun udah nyarankan gunakan TUYUL katanya mempermudah segala sesuatunya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih banyak Bang ya ya, Pak sudah top Syahid ya. ya. Ya, Ini baik. sudah 75% ya. Sedikit Ya, lagi ya, berarti siap submit lah ya di pertemuan terakhir. Harapannya begitu. insya Allah. Iya. Oke, baik. Tadi kalau tidak salah ada Ibu Latifah yang mau raise hand. Tadi saya lupa ada yang raise Ya, hand. Misbah, Oke, silahkan Ibu. ya izin bertanya, Bu Misbah. Untuk, mohon maaf mungkin apakah saya terlewat mungkin pertanyaan ini ya Bu Misbah. Kalau untuk template dari metode penelitian ataupun hasil itu apakah sama di semua bidang, Bu? Dan bagaimana sih pertimbangan kita memilih untuk metode penelitian yang akan kita masukkan nantinya di jurnal? Begitu untuk sementara, Bu. Terima kasih. Ini yang ditanyakan metode penelitian untuk bibliometrik atau metode secara umum, Bu Latifah? Bibliometrik saja Bu yang untuk templatenya apakah sama dengan engineering gitu ya? Apakah dengan bidang pendidikan itu Ah, sama atau beda gitu Bu? iya. Nah, sebenarnya untuk semua bidang hampir sama ya, Bu ya. Jadi pada intinya kan sesuai dengan tahapan dari bibliometrik itu sendiri ya. Nah, namun nanti tergantung dari jurnal target gitu ya. Dia menghendakinya apa-apa saja poin-poin yang harus ada. Tapi yang pasti kan secara umum, oh ini jenis penelitiannya apa, kemudian tahapan bibliometriknya itu terdiri dari apa-apa saja gitu ya. Nah, itulah yang nanti menjadi poin penting ya kalau di dalam dalam manuskrip bibliometrik Ibu begitu. Nanti kita melihat dulu template dari jurnal ya. Betul, yeah. Tapi kalau kita pakai yang umum tuh silahkan, maksudnya kita pakai yang punyanya kita dulu. Oh, ini adalah bibliometrik, mengacu misalnya pada pendapat ahlinya siapa untuk tahapannya. Lalu kan kita jabarkan ya, tahapan yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan tahapan bibliometrik, begitu. Nah, kalau sudah sampai di sana, kita buatkan flowchart-nya. Nah, baru nanti ketika mau submit gitu ya, kita cari jurnal target, nah kita sesuaikan apakah ada poin yang belum tercover gitu ya atau tidak begitu. Oke, baik Bu. Terima kasih untuk sementara itu dulu Bu. Saya aja yang kasihan ini. Nanti Pak Nazrudin dulu yang publish deh. Wah, itu Misbah ya. kasihan saya ini, Bu.
Anu diam-diam beliau Bu Arneliza nih bisa langsung submit. Betul, Bu. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mas Wildan. Silahkan. Saya ngeri-ngeri bertanyanya, makanya teman-teman sudah ada yang 70, ada yang 80, ada yang Pak Ketut sudah hampir 100%. Saya gimana ini nasib saya? Nanti Bapak bisa menyusul 100% di sesi ke-8. Wah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bapak, oke. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk sesi-sesi berikutnya. Mungkin Bapak Ibu belum mendapatkan atau belum sempat menyusun artikelnya. Bapak Ibu setelah sesi ke-6 ini kemudian mulai eh, terbentuk nih, oh artikel yang saya mau buat itu seperti ini. Dan nantinya Bapak Ibu bisa untuk menyelesaikan artikelnya di sesi 8. Jadi masa di Ini 2 sesi lagi. khususan untuk saya dapat tumbler ya kalau sampai submit gitu Ya, ya. betul Pak. Jadi nanti kami kirimkan, gitu. Kami kirimkan atau nanti saya bawakan khusus kalau ke Banjarmasin lagi. Iya. Kita tunggu nih Menunggu Banjarmasin ketiga. undangannya Pak Nasruddin ini ke Banjarmasin. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir hari ini dan Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa hadir malam hari ini, Bapak Ibu. Kami sedang mengondisikan beberapa record ya. Jadi ada record kami belum bisa terupload. Jadi nantinya Bapak Ibu untuk akses kami akan usahakan dalam waktu dekat bisa segera terselesaikan begitu. Mohon maaf atas kendala tersebut dan Bapak Ibu mohon maaf dalam pelaksana yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf dan kita akan ketemu lagi di hari Senin. di hari Senin. Nanti kita akan masuk pada materi tentang penyusunan introduction. Jadi Bapak Ibu akan semakin melengkapi artikel bibliometriknya begitu. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih Mas Dan Wildan. selalu Bapak Ibu Terima kasih Bu Amin. Musbah. Terima terus kasih semangat Mas G. Wildan. Terima kasih Mas Wildan. G Terima kasih sama-sama. kawan-kawan Salam semua. Mas Kopus. Izin end meet Bapak Ibu. Sehat selalu.